Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini, hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025, di Gemar kita digerakan membaca Alkitab rutin GSJA Penil Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini tidak hanya sekedar kita mengerti secara pikiran atau hanya sekedar wawasan manusia, tapi biarlah kebenaran firman ini boleh kita hidupi. Bicara tentang hidupi, yaitu kita mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu, supaya kerohanian kita semakin bertumbuh, semakin mengenal Allah kita yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, di gerakan Gemar ini kita akan baca di dalam Markus. Ya. Kalau di dalam pembacaan kita, yaitu di dalam Markus pasal 11 Bapak Ibu Saudara, ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Ya. Tapi saya mau bacakan di perikopnya di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Ya Bapak Ibu Saudara, itu dimana kalau ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 dimana Yesus dielelukan di Yerusalem. Ya, tapi saya mau bahas di ayat yang ke-12 Bapak Ibu Saudara ya, sampai ayat yang ke-14. Ada poin apa, ada kebenaran apa yang bisa kita ambil dan kita bisa pelajari. Begini bunyi firman Tuhan ayat ke-12 Bapak Ibu Saudara. Yesus mengutuk pohon ara, perikopnya ya. Konteksnya di situ Yesus mengutuk pohon ara. Begini bunyi firman Tuhan. Keesok harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Ya. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba, di situ ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita mau baca ayat ini dan kita mau mempelajari ayat ini, di mana Yesus setelah dari Betania bersama murid-muridnya, dia melihat sebuah pohon, yaitu pohon ara Bapak Ibu Saudara. Dan di saat itu kebetulan Yesus merasa lapar. Ya, dia mendekati pohon ara tersebut, dia melihat kemungkinan kalau ada buahnya dia bisa makan itu buah. Tetapi tidak ada buahnya Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, dan waktu itu pun juga bukan buah musim pohon ara. Mungkin satu hal yang kontradiksi Bapak Ibu Saudara, mungkin secara sisi manusia ya, memang bukan musim buah kok dicari buahnya Bapak Ibu Saudara. Nah itu secara lahiriahnya ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mau belajar hal yang sangat penting di sini. Nah Bapak Ibu Saudara, di mana pohon itu, pohon ara pasti ada buahnya. Ini mengartikan apa sih perumpamaan ini yang kita bisa ambil, pernyataan Yesus ini apa sih yang bisa kita ambil Bapak Ibu Saudara? Di mana Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kerohanian kita, ya Ibu Saudara, di dalam kerohanian kehidupan kita ini ada satu kerinduan Yesus dalam kehidupan kita. Seperti itu juga Yesus mengartikan di mana Yesus melihat waktu itu bangsa Israel tidak menunjukkan satu dampak secara kerohanian ya, yang umat pilihan yang dirindukan oleh Tuhan supaya mereka boleh berdampak, berbuah, mengalami satu hal yang bisa bermanfaat bagi buah bangsa-bangsa yang lain. Tetapi apa yang didapat oleh Yesus, dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah Bapak Ibu Saudara, bicara buah Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa memperhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam Galatia Bapak Ibu Saudara, Tuhan
rindu kita berbuah Bapak Ibu Saudara. Bicara tentang musim bukan berarti kerohanian kita itu, kalau musimnya gambarannya gini, kalau pas mood sama kita, hati kita kerohanian kita tingkatkan. Tapi waktu nggak mood, nah jadi kerohanian kita yang dimaksud Tuhan itu jangan sampai pasang surut Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana kehidupan kita semakin hari semakin berbuah, semakin hari terus bisa dirasakan oleh banyak orang Bapak Ibu Saudara, sehingga ada dampak secara kerohanian kita, sehingga Bapak Ibu Saudara nama Tuhan dipermuliakan. Artinya buah Bapak Ibu Saudara, orang-orang sekeliling kita bisa merasakan buah-buah kita, artinya bisa merasakan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara mungkin seringkali sudah mendengarkan ayat ini, tetapi biarlah kebenaran ini semakin meneguhkan kita apa yang menjadi kerinduan Allah Bapa kita dalam kehidupan kita, yaitu supaya kita ini berbuah Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita seringkali melihat ayat ini, tapi biarlah ayat ini tidak hanya sekedar kita baca, tapi boleh kita mengerti. Ya, di Galatia pasal 5 Bapak Ibu Saudara. Ya, Galatia pasal 5 ayat 22 Bapak Ibu Saudara ya. Ya, 22. Nah, begini bunyi firman Tuhan, saya bacakan Bapak Ibu Saudara ayat 22. Tetapi buah roh, ya Bapak Ibu Saudara, tetapi buah roh, bicara buah roh ini bicara kehidupan kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bicara buah roh, roh ini bicara tentang karakter Kristus Bapak Ibu Saudara ya, karakter Kristus. Nah, begitu juga Bapak Ibu Saudara, biarlah karakter Kristus itu ada di dalam kehidupan kita, yaitu salah satunya kasih, sukacita, ya, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Biarlah buah roh itu Bapak Ibu Saudara tinggal di dalam kehidupan kita, yaitu karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita. Nah, di saat karakter Kristus ada di dalam diri kita Bapak Ibu Saudara, nah, akan berdampak yang luar biasa. Bagaimana buah roh itu akan muncul di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara? Tidak lain tidak bukan, mintalah kuasa Roh Kudus selalu tinggal di dalam hidup kita. Bicara tinggal dalam kehidupan kita itu bicara tentang apa? Roh Kudus berkuasa akan kehidupan kita. Berkuasa ini bicara bina ketaatan kita akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di saat kuasa Roh Kudus itu berkuasa di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, dan tinggal di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, yakin dan percaya karakter Kristus itu akan muncul. Bagaimana karakter Kristus itu bisa muncul dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak pernah bersekutu dengan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita Bapak Saudara. Kita lebih cenderung bersekutu dunia ini dengan keasikan kita, mungkin dengan kehobi kita, ya, dengan gadget kita Bapak Ibu Saudara. Nah, dengan begitu mana bisa kita berbuah Bapak Ibu Saudara, mana bisa kita bisa berdampak. Tetapi kalau kehidupan kita selalu bersekutu dengan kuasa Roh Kudus, kita berikan waktu kita, ya, kita berikan waktu, berikan tempat Roh Kudus lalu berkarya dalam kehidupan kita. Berkarya dalam arti konteks ini kita selalu bersekutu dengan Tuhan lewat jam-jam doamu, lewat pembacaan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mungkin lewat hamba-hamba Tuhan. Mungkin engkau saat ini lihat di YouTube atau dimanapun yang sekarang begitu banyak. Ambil Bapak Ibu Saudara, sehingga rohmu Bapak Ibu Saudara, rohmu akan bisa bertumbuh.
rohmu akan dikuatkan, sehingga roh itu semakin hari, Bapak Ibu Saudara, roh kita yang semakin hari bersekutu dengan Roh Kudus, tanpa kita sadari, roh itu, yaitu roh Allah, menguasai kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, sehingga buah-buah roh itu akan muncul di dalam kehidupan kita. Di saat buah-buah roh muncul dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, itu bisa dinikmati. Entah suamimu, entah istrimu, entah keluargamu, di lingkungan kerjamu, ya, di komunitasmu, itu akan berdampak. Di saat orang-orang itu merasakan buah-buah roh di dalam kehidupan kita dan melihat Kristus ada di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, yakin dan percaya akan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada jiwa-jiwa yang dipulihkan, ada jiwa-jiwa yang disembuhkan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekali lagi, buah roh tidak bisa sekedar tiba-tiba, Bapak Ibu Saudara. Dibutuhkan satu interaksi dalam diri kita bersama Tuhan. Ada satu hubungan bersama dengan Tuhan. Ada satu kerjasama kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, biarlah di pagi hari ini, ya, dengan pohon kita, kehidupan kita tidak hanya sekedar banyak daunnya lebat. Bicara daun ini hanya sekedar bicara aktivitas rohani. Waduh, kelihatannya pelayanan. Bukan berarti tidak boleh, Bapak Ibu Saudara, pelayan. Harus melayani Tuhan dan berbuah. Ya, jangan sampai engkau hanya sekedar daun saja. Bicara daun hanya bicara tentang aktivitas secara kerohanian aja. Aktivitas, Bapak Ibu Saudara, ya, wah, terlihat aktif ini, aktif itu, ya, tetapi tidak berbuah. Oleh sebab itu, Yesus meminta, ya, Yesus meminta dalam kehidupan kita, seperti tema kita gereja kita, be like Jesus, menjadi serupa seperti Kristus. Menjadi serupa seperti Kristus, kita bicara Kristus. Kristus memiliki karakter roh yang luar biasa, yaitu karakter kasih, damai, sejahtera, sukacita. Itu. Apakah kita sudah memiliki karakter buah-buah itu dalam kehidupan kita? Mari kita sama-sama, Bapak Ibu Saudara, sama-sama belajar. Biarlah pagi hari ini kita boleh mengerti. Kita tidak bisa mengusahakan sendiri, tapi percayalah kuasa Roh Kudus akan menolong dalam kehidupan kita. Asal pertanyaan, kita mau menyediakan hidup kita, memberikan hidup kita serius kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan tolong, Tuhan akan pulihkan. Bapak Ibu Saudara, memang banyak proses, ya. Daging ini lawan kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau dalam Galatia di situ katakan hidup menurut daging atau roh. Itu pilihan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menuruti daging, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami kebinasaan. Tapi kalau kita mau menuruti roh, ya Bapak Ibu Saudara, artinya kita akan mengalami kehidupan yang kekal bersama Kristus. Dan kehidupan kita akan berdampak, bermanfaat bagi semua orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara tetap semangat. Jangan kendor. Ya, janganlah kerajinanmu kendor. Tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Yakin dan percaya, hidupmu akan semakin hari semakin menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Lewat buah-buah roh yang ada dalam kehidupanmu semakin muncul. Karakter Kristus terus muncul di dalam kehidupanmu. Nama Tuhan dipermuliakan. Tetap semangat, jangan kendor. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau baik. Engkau begitu sabar. Engkau begitu murah hati dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih sering kali belum
berbuah Tuhan. Belum melakukan banyak hal dalam kehidupan kami seperti yang Engkau Yesus. Kami hanya sibuk dengan aktivitas kami yang terlihat rohani. Itu hanya seperti daun yang lebat, tidak menumbuhkan buah. Tidak ada karakter Kristus. Tapi biarlah pada pagi hari ini kami boleh belajar Tuhan. Ampuni kami. Bimbing kami Roh Kudus. Untuk kami semakin hari berkenan di hadapan-Mu. Jamah hati kami. Teduhkan hati kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berkati sebentar kami mau beraktivitas, Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Kami percaya Kau tak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.